Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan judul optimalisasi penggunaan sensor otomatisasi pada industri dengan perspektif ekonomi teknik yang beranggotakan saya sendiri Nanda Eka Saputra dengan NIM 13 2022 063. Saya Yusuf Aji Saputra dengan NIM 13 2022 085. Saya Muhammad Rapli dengan NIM 13 2022 071. Selanjutnya untuk materi ini akan dimulai dari klasifikasi dan fungsi sensor industri atau peran sensor dalam otomatisasi industri. Sensor industri dapat diklasifikasikan berdasarkan parameter fisik yang diukurnya. Pemahaman terhadap jenis dan fungsi sensor menjadi dasar dalam pemilihan teknologi yang tepat untuk aplikasi spesifik. Era industri 4.0 dan Industrial Internet of Things atau IoT, peran sensor menjadi semakin strategis. Sensor tidak lagi hanya berfungsi sebagai komponen pasif, tetapi menjadi aset data aktif yang memungkinkan konektivitas dan pertukaran data secara real-time antara mesin, sistem, dan manusia. Data yang dikumpulkan oleh sensor menjadi input vital bagi analisis data tingkat lanjut, seperti machine learning yang digunakan mengidentifikasi pola, memprediksi kegagalan mesin, dan mengoptimalkan proses produksi secara otomatis. Dengan demikian, sensor menjadi fondasi untuk menciptakan pabrik yang lebih terhubung, adaptif, dan responsif terhadap perubahan. Sensor industri dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan parameter fisik yang diukurnya. Pemahaman mendalam terhadap jenis sensor sangat penting untuk memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik di lantai produksi. Contoh pertama, sensor suhu. Sensor suhu berfungsi untuk mengukur energi panas dari suatu objek atau lingkungan. Pengukuran suhu yang akurat sangat krusial untuk menjaga kualitas produk, terutama dalam industrial makanan, farmasi, dan kimia, serta untuk memastikan keamanan operasional mesin. Jenis yang umum digunakan itu ada 3. Yang pertama, termokopel yang terdiri dari 2 logam yang berbeda digabungkan menghasilkan tegangan yang berubah sesuai suhu. Kelebihannya adalah rentang pengukuran yang sangat luas dan respon yang sangat cepat, ideal untuk lingkungan bersuhu yang sangat tinggi, seperti tungku industri. Jenis yang kedua itu resistance temperature detector. Bekerja berdasarkan prinsip bahwa resistansi listrik suatu logam berubah secara linear dengan suhu. Resistance temperature detector menawarkan presisi dan stabilitas yang tinggi, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi yang menuntut akurasi. Jenis yang ketiga yaitu termistor. Terbuat dari bahan semikonduktor, resistansinya berubah secara signifikan terhadap suhu. Termistor memiliki sensitivitas tinggi dan ukuran kecil, sering digunakan dalam sistem kontrol yang lebih kompak. Untuk sensor lain itu kemudian ada sensor tekanan, berfungsi sebagai untuk mengukur gaya yang diberikan oleh gas atau cairan persatuan luas. Sensor ini vital untuk memantau dan mengontrol sistem hidrolik dan pneumatik, memastikan operasi yang aman dan efisien, serta dapat digunakan untuk mengukur aliran fluida secara tidak langsung. Jenisnya mencakup yang pertama, sensor tekanan absolut, yang kedua, sensor tekanan Gauss, yang ketiga adalah sensor tekanan diferensial. Kemudian untuk sensor lain itu ada juga sensor gerak dan posisi. Sensor ini mendeteksi keberadaan, posisi, atau perpindahan sesuatu objek tanpa memerlukan kontak fisik, yang sangat penting untuk menghindari kerusakan pada produk yang rapuh dan mempercepat proses. Jenis yang sering digunakan antara lain, yang pertama itu proximity sensor induktif, yaitu membangkitkan medan elektromagnetik untuk mendeteksi objek logam. Sensor ini sangat andal dan tahan terhadap lingkungan industri yang keras, sehingga cocok untuk menghitung komponen di conveyor atau mendeteksi posisi alat mesin. Untuk jenis yang proximity sensor yang kedua itu ada yang kapasitif, yang digunakan untuk mengukur perubahan kapasitansi medan listrik akibat objek yang mendekat.
Sensor ini dapat mendeteksi baik objek logam maupun non-logam seperti cairan, plastik, atau bubuk, sehingga aplikasinya lebih luas, termasuk untuk memantau level pengisian. Berikutnya yaitu sensor ultrasonik, yaitu menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mengukur jarak yang sering ditemukan pada sistem bantuan parkir mobil atau untuk pengukuran level cairan dalam tangki. Kemudian untuk jenis sensor yang lain ada sensor kualitas dan inspeksi atau quality and inspection sensor. Sensor ini berfungsi untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas dan untuk memantau kesehatan mesin secara proaktif. Untuk jenis sensor kualitas dan inspeksi, yang pertama itu ada sensor visi, yang menggunakan kamera dan perangkat lunak pemrosesan gambar untuk melakukan inspeksi cacat, verifikasi perakitan, pembacaan kode seperti barcode atau QR, dan memandu robot dengan presisi tinggi. Untuk jenis sensor kualitas dan inspeksi yang kedua itu ada sensor getaran, yang merupakan kunci dari strategi pemeliharaan produktif atau prediktif. Sensor ini seringkali berbasis piezoelektrik atau MEMS, yang memantau getaran mesin untuk mendeteksi anomali yang mengindikasikan keausan, ketidakseimbangan, atau potensi kerusakan komponen sebelum terjadi kegagalan. Kemudian untuk sensor selanjutnya itu ada sensor sumber daya. Sensor ini secara spesifik memantau sumber daya vital seperti energi dan material untuk mendorong efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Untuk sensor sumber daya itu diantaranya antara lain yang pertama sensor arus, yang digunakan untuk mengukur aliran arus listrik pada mesin atau sirkuit, memberikan data konsumsi daya secara real time yang menjadi dasar bagi Energy Monitoring System atau EMS. Yang kedua, sensor aliran, yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan atau gas dalam pipa, yang penting untuk dikontrol proses di industri kimia, pengolahan air, dan utilitas lainnya. Kemudian sensor level digunakan untuk mendeteksi ketinggian cairan atau material padat dalam tangki atau silo, berfungsi untuk mencegah luapan, memastikan ketersediaan bahan baku, dan mengotomatiskan proses pengisian. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu Nanda. Yang kedua ada Baiklah, selanjutnya yaitu konsep ekonomi teknik. Yaitu ekonomi teknik adalah cabang ilmu ekonomi yang diterapkan dalam dunia teknik untuk membantu mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi atau proyek-proyek teknis. Tujuan utama dari ekonomi teknis adalah mengevaluasi alternatif yang tersedia berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat secara finansial, sehingga dapat dipilih solusi yang paling ekonomis dan efisiensi. Salah satu konsep penting dalam ekonomi teknik adalah nilai waktu dan uang atau line value of money, yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan nilai yang sama di masa depan karena potensi investasi. Oleh karena itu, berbagai metode evaluasi seperti present worth atau PW, future worth atau FW, manual worth atau AW, dan internal rate of return atau IRR digunakan untuk membandingkan alternatif investasi atau proyek. Ekonomi teknik juga mempertimbangkan seluruh biaya selama siklus hidup proyek, termasuk biaya awal, operasional, pemeliharaan, serta nilai sisa pada akhir masa guna selesai itu. Analisis risiko dan ketidakpastian juga menjadi bagian penting karena kondisi ekonomi dan teknis yang selalu berubah. Dengan pendekatan ini, ekonomi teknik memberikan landasan nasional dalam memilih dan menjalankan proyek yang berkelanjutan dan menguntungkan.
nilai waktu dari uang atau time value of money. Konsep fundamental yang mendasari semua metode evaluasi modern adalah nilai waktu dari uang atau time value of money atau TVM. TVM. Prinsip ini menyatakan bahwa jumlah uang yang diterima hari ini lebih berharga daripada jumlah yang sama yang diterima di masa depan. Hal ini disebabkan oleh proteksi pendapatan dari investasi uang tersebut atau biaya peluang atau operating cost dan dampak inflasi. Oleh karena itu, metrik evaluasi yang mendiskonkan arus kas masa depan ke nilai sekarang atau present value seperti NVP dianggap lebih unggul secara teoritis karena secara akurat mencerminkan realitas finansial ini. Dan metode-metode ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai risiko dan profitabilitas sebuah investasi. Ada beberapa metode utama yang digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang, antara lain yaitu yang pertama payback period atau PV. Payback period mengukur waktu yang dibutuhkan dalam tahun bagi sebuah proyek untuk menghasilkan arus kas bersih yang cukup untuk mengembalikan biaya investasi awal. Untuk arus kas tahunan yang konstan, yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan. Untuk kas tahunan yang tidak merata, perhitungan dilakukan secara kumulatif untuk menemukan tahun di mana investasi tertutup dengan rumus payback period sama dengan N ditambah biaya yang belum pulih dibagi arus kas pada tahun berikutnya. Semakin pendek pengembalian, semakin menarik investasi tersebut karena dianggap memiliki resiko likuiditas yang lebih rendah. Perusahaan yang sering menetapkan periode pengembalian maksimum sebagai kinerja kelayakan. Kelebihannya adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam perhitungan serta memberikan gambaran cepat tentang risiko. Namun, kelemahan utamanya adalah metode ini mengabaikan nilai waktu dari uang dan tidak memperhitungkan arus kas yang dihasilkan setelah periode pengembalian tercapai, sehingga dapat keliru dalam menilai proyek jangka panjang yang sangat menguntungkan. Yang kedua yaitu Net Present Value atau NVP. NVP adalah selisih antara nilai sekarang atau present value dari semua arus kas masuk di masa depan dengan nilai sekarang dari biaya investasi awal. NVP dihitung dengan mendiskontokan setiap arus kas masa depan ke nilai hari ini menggunakan ungkar diskonto, yaitu discount rate tertentu yang biasanya merupakan minimum acceptable rate of return atau MARR perusahaan. Rumus umumnya adalah NVP sama dengan sigma RT dibagi 1 ditambah I pangkat 2 investasi awal, di mana RT adalah arus kas bersih pada periode 1. I adalah tingkat diskonto dan T adalah periode waktu. Jika NVP lebih dari 0, proyek diperkirakan akan menghasilkan keuntungan di atas tingkat pengembalian yang diisyaratkan dan layak diterima. Jika NVP kurang dari 0, proyek diperkirakan akan
merugi dan harus ditolak. Jika NPV sama dengan 0, proyek diperkirakan akan impas, hanya menghasilkan pengembalian sebesar MAARR. NPV dianggap sebagai standar emas dalam penganggaran model karena secara eksplisit memperhitungkan nilai waktu dari uang dan mempertimbangkan semua arus kas selama umur proyek, memberikan gambaran profitabilitas total yang paling akurat. Kekurangannya adalah hasilnya sangat sensitif terhadap tingkat diskonto yang dipilih dan memerlukan estimasi arus kas masa depan yang akurat yang bisa jadi sulit dilakukan. Baiklah, berikutnya ada benefit cost ratio atau BCR. BCR adalah rasio yang membandingkan total nilai sekarang dari manfaat atau benefit yang diharapkan dari sebuah proyek dengan total nilai sekarang dari biayanya atau cost. Rumusnya adalah BCR sama dengan PV manfaat dibagi PV biaya. Jika dimana BCR lebih dari 1 sama artinya manfaat proyek lebih besar dari biayanya, mengindikasikan bahwa proyek tersebut layak secara ekonomi. Jika BCR kurang dari 1, maka biaya proyek lebih besar dari manfaatnya dan proyek tersebut harus ditolak. BCR benefit cost ratio itu Udah habis, sudah. Cok. Oke, selanjutnya ngomong. 3. Selanjutnya itu return of investment atau ROI. ROI adalah metrik profitabilitas yang mengukur persentase keuntungan yang dihasilkan relatif terhadap biaya investasi. Rumus dasarnya adalah ROI sama dengan laba bersih dari investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. ROI adalah metrik yang sangat populer, mudah dipahami, dan banyak digunakan untuk mengomunikasikan profitabilitas suatu investasi kepada para pemangku kepentingan. ROI yang lebih tinggi menunjukkan investasi yang lebih menarik. Kelebihannya adalah kesederhanaan dan popularitasnya. Namun seperti PP, perhitungan ROI sederhana seringkali mengabaikan nilai waktu dari uang. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan arus kas yang telah diskontokan atau diskon cash flow dalam perhitungan laba bersih. Namun hal ini mengurangi kesederhanaan awalnya. Kemudian selanjutnya ada total cost of ownership atau TCO. Biaya langsung atau beli sensor, biaya tidak langsung atau instalasi, kalibrasi, maintenance. TCO juga menggambarkan total biaya siklus hidup. Analisis TCO ini menunjukkan bahwa harga beli awal hanyalah puncak gunung es dari total biaya investasi sensor. Biayanya tidak langsung seringkali merupakan porsi yang lebih besar. Yang pertama yaitu ada biaya akuisisi atau langsung, yaitu harga sensor yang sangat bervariasi. Misal sensor arus sederhana bisa berharga puluhan ribu rupiah, sedangkan sensor tekanan atau level industri bisa mencapai jutaan rupiah per unitnya. Yang kedua ada biaya tidak langsung, contohnya seperti instalasi dan integrasi, yang memerlukan tenaga ahli dan bisa menjadi kompleks, terutama saat berhadapan dengan sistem warisan. Yang kedua ada kalibrasi, yang merupakan biaya operasional berulang yang krusial untuk menjaga akurasi sensor. Tarif kalibrasi di Indonesia bervariasi, misalnya ada sekitar 300.000 untuk pressure gauge dan 210.000 untuk thermocouple. Yang ketiga juga untuk perawatan dan downtime-nya, yaitu kegagalan sensor yang dapat menyebabkan downtime produksi yang sangat merugikan. Sensor berkualitas lebih tinggi cenderung memiliki TCO yang lebih rendah karena keandalan yang lebih baik dan kebutuhan perawatan yang lebih sedikit. Berikutnya ada analisis manfaat atau efisiensi dan penghematan. Implementasi sensor memberikan manfaat kuantitatif yang signifikan. Yang pertama ada peningkatkan sistem produksi atau OEE,
Ya, itu ketersediaannya sensor getaran dan sensor suhu memungkinkan pemeliharaan prediktif dan mengurangi downtime yang tidak terduga. Kinerja efisiensinya yaitu sensor aliran dan kecepatan memungkinkan optimalisasi proses real time. ZF Group melaporkan peningkatan output sebesar 40% melalui otomasi. Ketiga, ada kualitasnya. Sensor visi dapat melakukan inspeksi 100%, mengurangi cacat produk secara drastis. Misal, BMW berhasil mengurangi rework hingga 80% secara machine vision. Yang kedua, ada penghematan energi. Contohnya seperti sensor gerak dan cahaya pada sistem pendukung dapat menghemat biaya energi pencahayaan hingga 50%. Yang kedua, ada energi monitoring system atau EMS yang menggunakan sensor arus dapat mengidentifikasi pemborosan energi pada level mesin, memungkinkan penghematan yang signifikan. Misalnya contohnya ada PT di Intidaya di Indonesia melaporkan penghematan energi hingga 43% dengan solusi cerdas dari Schneider Electric. Ketiga, ada evaluasi ekonomi teknik. Misal contoh studi kasus simulasi sebuah pabrik manufaktur garmen dari Jawa Barat menghadapi biaya listrik bulanan yang tinggi. Manajemen mempertimbangkan untuk menginstal sistem kontrol pencahayaan dan HVAC yang cerdas di area gudang dan kantor seluas 5.000 meter kubik. 5.000 meter persegi. Sistem ini akan menggunakan sensor gerak atau okupansi sensor dan sensor suhu untuk memastikan energi hanya digunakan saat diperlukan, mematikan lampu dan mengurangi beban HVAC yang di daerah kosong. Diketahui untuk lokasinya ada di pabrik garmen Jawa Barat. Investasinya 40 juta, yaitu membeli sensor plus instalasinya. Penghematan tahunnya dihitung sekitar 72 juta dari 30%. Untuk pay periodnya kurang dari 1 tahun, NPV-nya lebih dari 0, ROI-nya sebesar 80%. Yang dimana untuk analisis biaya total cost of ownership-nya, investasi awal atau biaya langsung, misal 1 sensor gerak PIR misalnya 50 unit, untuk satu sensornya 200.000, jadi 50 dikali 200 yaitu sekitar 10 juta untuk 50 unit sensor PIR. Yang kedua ada sensor suhu yang sebanyak 10 unit, yang dimana harga satuannya 500.000. 10 unit dikali 500.000 yaitu 5 juta. Yang ketiga ada controller pusat dan akuator, yang dimana untuk biaya sekitar 15 juta. Jadi total keseluruhan investasi awal yaitu 30 juta. Misal biaya tidak langsung tahun pertamanya untuk instalasi dan konfigurasi jasa teknisi ada sekitar di 7 jutaan. Untuk pelatihan karyawannya ada di 3 jutaan. Jadi total biaya proyek tahun pertama dihitung-hitung adalah sebesar 40 juta untuk sensor dan instalasinya juga. Slide nih. Yang kedua ada analisis manfaat penghematan tahunan. 1. Biaya listrik saat ini untuk area target kisar 20 juta per bulan atau Rp 240 juta per tahun. Studi menunjukkan potensi penghematan energi dari kontrol pencahayaan dan HVAC cerdas bisa mencapai 25% hingga 40%. Estimasi konservatif sebesar 30% digunakan untuk analisis ini. Untuk penghematan tahunnya atau arus kas masuknya, jadi penghitungannya yaitu 30% dikali 240 juta tadi, jadi dapatlah sekitar 72 juta. Untuk selanjutnya ada evaluasi ekonomi, ini payback period atau PP, atau mengukur waktu pengembalian investasi awal. Rumusnya yaitu payback period sama dengan total biaya proyek dibagi penghematan tahunan. Total biaya proyeknya tadi ada 40 juta, untuk penghematan tahunnya ada 72 juta. Jadi sama dengan untuk payback periodnya butuh waktu 0,56 untuk
dapat biaya payback period tersebut. Untuk net present value atau NPV 5 tahun tingkat diskonto 10%, menghitung nilai sekarang dari keuntungan masa depan. PV arus kas masuk tahunan itu sebesar 72 juta dikali faktor anuitas PV untuk 5 tahun 10%. Jadi sama dengan 72 juta dikali 3,7908. Dapatlah yaitu sebesar 272.937.600 rupiah. NPV sama dengan rumusnya PV arus kas masuk dikurangi total biaya proyek sama dengan 272.937.600 rupiah dikurang 40 juta tadi. Jadi untuk pendapatan NPV-nya yaitu 232.937.600 rupiah. Karena NPV sama lebih dari 0, proyek ini sangat menguntungkan dan menciptakan nilai bagi perusahaan di atas tingkat pengembalian yang diharapkan. Lanjut. Yang 4 ada analisis resiko dan mitigasi. Salah, Cok. Ini belum. Oh ya Allah, bisa nih. Oke. Yang selanjutnya itu 2, 3. Itu selanjutnya yaitu ada return of investment atau ROI. Untuk tahun pertama mengukur probabilitas relatif terhadap biaya. Untuk rumus ROI sendiri yaitu ROI sama dengan penghematan tahunan dikurang total biaya proyek dibagi total biaya proyek dikali 100%. Untuk penghematan tahunannya sekitar 72 juta dikurang total biaya proyek 40 juta dibagi 40 juta dikali 100%. Jadi untuk ROI-nya sebesar 80% tahun pertama, menunjukkan profitabilitas yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan yang tadi dibahas yaitu sensor sama dengan investasi strategis, bukan hanya biaya. TCO dan ekonomi teknik bantu validasi dan kelayakan. Terus poin risiko dapat diminimalkan dengan mitigasi yang tepat. Terus otomasi sama dengan efisiensi, profitabilitas, dan daya saring. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi investor sensor otomatisasi menuntut pendekatan yang melampaui harga beli awal dengan mengadopsi kerangka kerja Total Cost of Ownership atau TCO untuk mendapatkan gambaran finansial yang holistik. Implementasi sensor terbukti memberikan manfaat yang signifikan dan dapat dikuantifikasi secara jelas, terutama dalam peningkatan efisiensi produksi yang diukur melalui OEE dan penghematan konsumsi energi. Yang kedua, berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Kelayakan finansial dari proyek-proyek ini divalidasi secara objektif melalui penerapan metode evaluasi ekonomi teknik seperti NPV, BCR, dan ROI yang secara konsisten menunjukkan potensi keuntungan yang sangat tinggi. Meskipun terdapat risiko teknis dan operasional seperti keamanan cyber dan tantangan integrasi, analisis menunjukkan bahwa risiko-risiko tersebut dapat dikelola secara efektif melalui perencanaan proaktif dan strategi mitigasi yang tepat, menjadikan adopsi sensor sebagai investasi strategis yang solid. Baiklah, sepertinya itu saja untuk presentasi kami dari kelompok 1 dengan judul Optimalisasi Penggunaan Sensor Otomatisasi pada Industri dengan Perspektif Ekonomi Teknik. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Yusuf Aji Saputra. Saya Nanda Eka Saputra. Saya Muhammad Rafli. Dengan ini kalau ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami bertiga pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.